mendengar salah satu stigma ya. Benar nggak sih mitos atau fakta ya bahwa minum sari jambu biji ya Iya. itu bisa menyembuhkan demam berdarah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat? Jumpa perdana bersama kami di program acara Bongen Podcast, obrolan generasi milenial sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Di program perdana ini kita akan membahas mengenai dunia kesehatan, terutama kita akan membahas mengenai penyakit demam berdarah. Seperti yang kita ketahui sobat sehat, akhir-akhir ini curah hujan semakin meningkat. Dan itulah yang menyebabkan atau berpotensi terhadap kesehatan kita, terutama untuk penyakit demam berdarah. Dan pada kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, di antaranya yaitu Ibu Maya Ratna Ekowati, SKM dari Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Kemudian ada juga Ibu Yuniarsi SKM dari Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. Dan langsung saja kita akan berbincang-bincang santai bersama mereka membahas mengenai penyakit demam berdarah ini. Langsung saja, apa kabar Ibu Maya dan Ibu Yuniarsi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Seperti yang kita ketahui, kita sudah memasuki musim penghujan ya. Dan curah hujan semakin lama semakin meningkat. Apalagi di Kabupaten Musi Banyuasin ini merupakan daerah yang resapan airnya kurang ya, daerah rawa-rawa. Nah ini berpotensi juga terhadap kesehatan kita, terutama untuk penyakit demam berdarah. Mungkin sobat sehat di rumah juga masih bingung, belum tahu mengenai demam berdarah ini ya. Apa sih demam berdarah dan bagaimana cara penanggulangannya, ciri-cirinya? Mungkin secara singkat ada yang dijelaskan dari narasumber kita, Ibu Maya. Iya. Jadi demam berdarah dengue ya. Iya. Jadi disingkat jadi DBD. Nah, itu merupakan satu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Jadi yang menularkan ini adalah nyamuk. Jadi tidak seluruh nyamuk ya menularkan virus demam berdarah ini, tapi hanya nyamuk yang mengandung virus dengue. Nah, jadi dia ini ada 4 tipe, dan kebetulan kita yang paling sering menimbulkan penyakit demam berdarah ini itu tipe yang 3, kayak itu, yang di Musi Banyuasin. Oke. Ya, untuk penyakit demam berdarah ini tadi sudah dijelaskan berasal dari nyamuk ya. Kemudian proses dari penyebarannya tersendiri. Kapan sih nyamuk demam berdarah ini waktu-waktunya saat menggigit manusia gitu? Baik, jadi untuk waktu yang efektif Ya. bagi nyamuk di sini Aedes aegypti atau Aedes albopictus, kalau pagi itu biasanya di jam 7 sampai jam 10 Ya. gitu. Jadi kalau sore itu di jam 4 sore sampai jam 6 sore. Itu waktu efektif nyamuk menggigit manusia Ya. gitu. Berarti nyamuk ini ada waktu-waktu tersendiri untuk menggigit manusia ya. Betul. Ya, berarti berbeda dengan nyamuk-nyamuk yang biasa ya. Nah, sobat sehat, seperti yang kita ketahui ya, bahwa nyamuk ini berbagai macam jenisnya. Dari bentuk, ukuran ya. Mungkin kita bingung, yang mana sih nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah. Nah, ini Bu, bagaimana sih ciri-ciri khas dari nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah ini? Ya, jadi kalau nyamuk Aedes aegypti biasanya dicirikan dengan tubuh berwarna hitam belang. Hitam belang, putih di sekujur tubuhnya. Jadi dari kaki bisa dilihat nanti ada warna hitam putih gitu. Iya. Itu sudah dipastikan nyamuk Aedes aegypti gitu. Nah, sobat sehat, kita sudah mengetahui ciri-ciri dari nyamuk demam berdarah ya, di mana memiliki ciri-ciri kaki belang, hitam putih ya. Iya. Kalau mungkin sobat sehat menemukan yang di sekitar tempat tinggal, mungkin perlu hati-hati ya. Nah, untuk tempatnya tersendiri, mungkin sobat sehat juga ingin tahu ya,
di mana sih tempat-tempat perkembangan dari nyamuk berbahaya ini? Apakah di sembarang tempat atau di langit-langit rumah dia bertelur Nah, gitu. gimana? Ya, jadi untuk nyamuk Aedes aegypti ini itu menyukai air yang bening, air yang jernih, yang tidak langsung terkena tanah gitu. Jadi seperti tempat penampungan air di rumah, kemudian pada saluran got Iya. atau parit. Ah. Kemudian di pot juga kalau misalnya memang air itu jernih gitu. Biasanya bukan baru menampung air hujan. Nah, gitu. Itu untuk nyamuk Aedes aegypti sangat menyukai tempat-tempat seperti itu. Nah, Gitu. kalau dari gejalanya tersendiri, mungkin sobat sehat di rumah juga bingung, apakah mungkin sobat sehat merasa demam, apakah saya demam berdarah atau enggak gitu ya. Gejala-gejala untuk penyakit demam berdarah ini sendiri seperti apa? Jadi kalau gejala demam berdarah ini itu pasti demam ya. Iya. Demam biasanya itu 2 sampai 7 hari. Dan biasanya kadang-kadang ada juga waktu pada hari ketiga itu demamnya turun. Nah, itu justru dijadikan fase kritis kalau di kita tenaga kesehatan. Selain itu kita ada biasanya penderita itu suka sakit kepala. Kemudian ada sakit di bola mata, badannya lemah, lesu. Kemudian ada mual, nyeri ulu hati. Nah, ini hampir mirip juga dengan gastritis ya atau sakit emah. Tetapi dia juga ada perdarahan. Nah, ini perdarahan biasanya itu di kulit itu bisa juga ada gusi berdarah juga bisa. Iya. Nah, jadi ciri khasnya itu kalau misalnya sudah hari kedua atau ketiga itu ada bintik perdarahan yang kalau misalnya kita tekan itu tidak hilang. Nah, itu waspada untuk gejala demam berdarah. Kalau untuk lebih jelasnya lagi itu bisa kita lakukan pemeriksaan darah. Biasanya itu sudah hari ketiga itu pemeriksaan darah berupa pemeriksaan trombosit. Kalau kurang dari 100.000 itu sudah mungkin ke arah gejala DBD kayak itu. Iya. Nah, kalau seandainya sobat sehat di rumah ya mungkin mengalami hal ini tapi belum mengetahui bagaimana caranya untuk menghadapinya ya, ataupun apa sih pertolongan pertama yang kita lakukan di saat kita mengalami ciri-ciri penyakit tersebut. Nah, Iya. Jadi inti dari karena penyakit demam berdarah ini Iya. kan disebabkan oleh virus. Iya. Sebenarnya virus ini kalau penyakit yang disebabkan oleh virus itu biasanya self limiting atau sembuh dengan sendirinya. Tapi karena kita harus menjaga supaya asupan cairan dalam tubuh itu tetap stabil. Jadi kalau untuk pertolongan pertama kita kepada pasien DBD ini itu perbanyak asupan cairan. Jadi cairan. ya, jadi pertahankan untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh dari penderita. Bisa ada itu bentuk minum air putih, bisa juga oralit kayak gitu. Iya. Yang penting dalam bentuk cairan kayak itu. Iya. Juga jangan lupa untuk makannya juga. Jadi kita berusaha jangan sampai pasien ini kekurangan cairan. Nah, itu yang bisa mengakibatkan pasien kita menjadi kritis kayak itu. ya. Tapi gini, saya ada mendengar salah satu stigma ya. Benar nggak sih mitos atau fakta ya bahwa minum sari jambu biji ya iya. itu bisa menyembuhkan demam berdarah? Jadi sebenarnya kalau sari buah jambu itu kan bentuknya itu kan cairan. Ya. Karena memang tubuh kita pada saat waktu terkena DBD ini perlu asupan cairan banyak ya. Itu sama saja dengan air putih biasa juga boleh juga dikasih. Jadi sebenarnya karena dia ini kan akan sembuh dengan sendirinya. Iya. Jadi walaupun misalnya tidak dikasih sari buah jambu, tapi dikasih minum yang cukup banyak, cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh, tetap akan sembuh. Tapi karena vitamin C juga banyak di dalam sari buah jambu ini, sedangkan vitamin C kita tahu bahwa itu membantu proses penyembuhan. Nah, mungkin dari situlah ada stigma bahwa untuk sari buah jambu biji ini bisa menyembuhkan kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan secara langsung ya, maksudnya bukan kalau sari buah jambu ini menyembuhkan sebagai obat gitu obat ya? utama bukan. Iya. Jadi dia itu fungsinya itu untuk Pelengkap aja ya? Iya. Pelengkap Untuk dan cairannya, kemudian ada vitamin C untuk membantu proses penyembuhannya. Nah, oke, jadi terjawab sudah ya. Ternyata sebagai pelengkap dalam
ya penanganan pertama lah ya. Nah, untuk sobat sehat, kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita bagaimana ciri-ciri nyamuk, kemudian di mana tempat tinggalnya, cara pencegahan pertamanya. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang, bagaimana sih caranya ya agar kita terhindar dari gigitan nyamuk? Apakah benar dengan membakar obat bakar ya, obat nyamuk bakar itu efektif untuk mengusir nyamuk? Ya. Jadi untuk mengusir nyamuk ya, Iya. pakai obat bakar biasanya. Itu kurang efektif karena juga itu bisa berisiko terhadap kesehatan. Ya semakin tiap hari kita menggunakannya obat nyamuk atau obat semprot ya, itu kan ada unsur atau bahan kimia di dalamnya. Iya. Itu bisa terhirup di pernapasan, kemudian menumpuk, bisa berisiko terkena penyakit saluran pernapasan seperti itu. Jadi kalau kami sih lebih menganjurkan itu upaya tetap 3M+. Gitu. Apa sih 3M+? Itu menutup penampungan air bersih atau air minum, kemudian menguras bak mandi seminggu sekali kalau bak mandi itu memang terdapat jentik nyamuk gitu ya. Karena ada juga sekarang seminggu bak mandi itu masih bersih gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau misal memang sudah terdapat jentik nyamuk, itu wajib kita kuras. Efektifnya memang 1 minggu sekali. Kenapa sih harus 1 minggu sekali? Karena fase hidup nyamuk itu ada 4 fase. Dari telur, kemudian menjadi jentik, dari jentik menjadi pupa, kemudian dewasa. Nah, proses fase hidup atau siklus nyamuk ini itu terjadi pada waktu 8 sampai 12 hari. Nah, itulah kenapa sebelum nyamuk itu berkembang menjadi dewasa atau jentik nyamuk berkembang menjadi dewasa, itu kita harus melakukan pemutusan. Nah, pemutusan siklus nyamuk Aedes aegypti itu sendiri, gitu. Nah, untuk pemutusannya tersendiri, karena ini kan proses dari pertumbuhan ya, proses pertumbuhan dari nyamuk ini begitu singkat ya, hanya seminggu ya, sampai 10 hari. Untuk pemutusannya tersendiri, untuk kondisi misal jentik nyamuk ya, nah itu kita bisa menggunakan apa ya? Ya, jadi tadi saya belum selesai M1-nya lagi ya sebenarnya. Oh, ada lagi ya. ya. Jadi ada Oke, menutup tempat penampungan air, kemudian menguras bak mandi. Yang ketiga, kalau dulu dikenal dengan mengubur barang bekas, tapi sekarang kita berusaha merubah mindset masyarakat. Jadi M-nya kita ganti untuk mendaur ulang sampah atau plastik yang masih bisa digunakan gitu. Jadi yang bisa digunakan kita daur ulang kembali. Jadi tidak serta-merta semuanya dikubur gitu, akan menimbulkan masalah yang baru. Kemudian plusnya apa di sini? Plusnya di sini banyak. Jadi yang biasa teman-teman dinas kesehatan melalui puskesmas itu ada pembagian abate menaburkan bubuk abate pada tempat permukaan air yang dianggap terdapat jentik di dalamnya. Kemudian yang paling efektif sebenarnya apalagi untuk anak-anak itu bisa menggunakan kelambu gitu. Jadi tidak perlu pakai semprot nyamuk atau obat bakar ya dan sebagainya, itu sebenarnya lebih efektif pakai kelambu. Kemudian juga bisa memasukkan ikan tempalo atau ikan pemakan jentik gitu di dalam kolam atau bak penampungan. Kemudian ada lagi juga yang mungkin sobat sehat di rumahnya sering gantung pakaian gitu ya, apalagi yang berwarna hitam atau gelap, itu nyamuk itu sangat suka untuk hinggap di pakaian yang berwarna gelap atau hitam gitu. Jadi diupayakan ya memang kalau sudah dipakai ya dicuci, jangan ya hindari pakaian yang bergelantungan gitu karena akan mengundang datangnya nyamuk tadi gitu. Ya. Nah, sobat sehat sudah jelas ya bagaimana cara untuk memutus rantai pertumbuhan dari nyamuk ini ya. Perkembangbiakan nyamuk. Nah, yang pastinya bukan melarang ya, tapi kalau bisa jangan menggunakan obat nyamuk bakar karena itu berbahaya dengan kesehatan kita, khususnya untuk pernapasan. Apalagi yang ada balita di rumah ya, itu sangat berbahaya sekali. Nah, sobat sehat mungkin bingung ya, seandainya sobat sehat mengalami hal ini atau terinfeksi virus ini ya, sehingga dikatakan
menyidap penyakit demam berdarah. Apa sih langkah utama kita terkena dari demam berdarah ini untuk mengantisipasinya, untuk pengobatannya? Langkah pertamanya, seandainya anggota keluarga kita ada yang terkena ya, mereka bingung mau harus gimana ini gitu. Ya pasti tadi kan untuk penata pertama ya, untuk pengobatan pertama ya pasti kita harus pasti harus berkunjung dulu ke fasilitas kesehatan juga. Iya. Jadi tidak hanya memberi cairan, tapi juga kita harus datang ke fasilitas kesehatan. Iya. Kalau misalnya demamnya tidak turun lebih dari 2 hari, sudah dikasih paracetamol masih juga nggak turun, boleh itu langsung saja ke fasilitas kesehatan kita. Jadi di situ nanti ditentukan dulu ini benar-benar sakit demam berdarah atau bukan. Kemudian nanti juga kalau misalnya memang positif juga demam berdarah, itu kita nanti ada petugas kesehatan yang datang ke tempat pasien. Jadi kita sekalian memastikan juga apakah memang pasien ini demam berdarah atau bukan, kemudian adakah jentik nyamuk di di rumah pasien dan di sekitarnya. Kemudian kalau misalnya memang positif, baru kita lakukan fogging kayak gitu. Ya ini biasanya masyarakat kalau ada kasus ada salah satu orang yang terjangkit demam berdarah, biasanya langsung cepet-cepet minta di fogging gitu. Nah itu mengantisipasinya gimana? Apakah fogging ini memang efektif gitu? Kalau fogging ini efektifnya untuk membunuh nyamuk dewasa. Jadi sebenarnya kalau nyamuk dewasanya mati sedangkan jentiknya masih hidup, ya tetap ini nanti lama-lama akan berkembang biak seperti kata Ibu Yuni tadi, dalam waktu seminggu dia sudah tumbuh lagi menjadi nyamuk dewasa. Jadi fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa pada saat itu saja. Sedangkan kalau jentik nyamuknya masih hidup, masih banyak, nah tidak kita lakukan gerakan PSN 3M+ tadi, dia yang jentik-jentik nyamuk tadi akan tumbuh berkembang biak lagi menjadi nyamuk dewasa lagi. Sedangkan mungkin fogging ini tidak bisa terus-terusan kita lakukan karena bisa mengakibatkan resistensi nyamuk. Jadi nyamuknya kebal. Dia tidak mempan lagi dengan insektisida yang kita kasih waktu pertama kali fogging. Paling cuma pingsan ya, Bu Maya. Ya, kemudian pingsan, kemudian hidup lagi. Iya, gitu bisa kayak gitu. Jadi memang kita gerakan utama kita itu 3M+-nya. Itu yang penting. Jadi tidak usah minta tolong petugas kesehatan dulu baru kita istilahnya tuh baru meriksa jentik, bukan. Jadi dari setiap kita, terutama di tiap-tiap rumah itu harus peduli dulu. Oh, kesehatan itu milik kita. Kita mau sehat, jadi kita juga harus ada upaya juga untuk menjaga kesehatan kita. Salah satunya mungkin meriksa jentik. Wah, ternyata pas waktu dicek di bak mandi kita ada jentik nih. Nah, jadi atau apa kita boleh ngasih abate atau kita kuras baknya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kayak itu dari mulai rumah kita sendiri, nanti boleh baru kita ke orang lain. Ya, yang pastinya Sobat Sehat harus menjaga kebersihan lingkungan dan diri kita sendiri. Nah, tadi dibicarakan untuk abate tersendiri ya. Mungkin Sobat Sehat bingung ya untuk mendapatkan abate tersendiri ini dari mana, kemudian bagaimana sih apakah ada cara-cara tersendiri untuk penaburannya ini? Jadi kalau abate ini bisa kita dapatkan di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat ya. Itu dari dinas kesehatan sudah membagikannya, itu sudah didistribusikan ke puskesmas. Jadi boleh minta di puskesmas gratis terdekat. Ya? Gratis, alhamdulillah. Iya, gratis. Jadi kalau misalnya cara pemakaiannya itu 1 sendok makan rata ya, 10 gram kurang lebih, itu bisa kita masukkan dalam kantong plastik. Kantong plastik, kemudian kita tusuk-tusuk pakai jarum ya, jangan lubangnya sampai besar. Jadi sudah cukup, tinggal kita cemplungin aja ke tempat pembuangan yang air yang mungkin kita susah untuk bersihinnya. Kayak gitu. Tapi jadi, aman ya untuk konsumsi. Jadi dari WHO juga sudah menjelaskan bahwa sudah menyatakan bahwa abate ini aman. Tapi kalau untuk kita olah sebagai sumber air minum, lebih baik kita masak dulu. Kayak gitu. Jadi lebih aman, atau kita memisahkan sendiri khusus untuk tempat air minum. Jadi penampungan air minum kalau bisa yang ada tutupnya
kayak itu. Jadi kalau yang untuk yang abate itu biasanya tuh bak-bak mandi Bak yang mandi, susah, iya. benar yang susah untuk dikuras kayak itu. Jadi itu bisa tahan 2-3 bulan. Ah, lama ya. Ya. Iya. Jadi kalau di kayak tusuk-tusuk kayak itu tahan dia 2-3 bulan. Ya. Nah, Sobat Sehat mungkin ingin mengetahui juga ya dari angka kasus tersendiri yang ada di Musi Banyu Asin nih, khususnya nih untuk tahun kebelakang dan untuk kedepannya ini apa sih langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pencegahan demam berdarah ini? Iya. Jadi sudah dari 3 tahun terakhir ya, itu memang cukup lumayan tinggi. Pada tahun 2019 itu ada 163 kasus demam berdarah. Terus pada tahun 2020 itu 171 kasus. Dan alhamdulillah untuk yang tahun 2021 kasus demam berdarah kita udah mulai turun, itu ada 50 kasus. Dan kami perhatikan memang benar, jadi pengaruh musim ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kasus demam berdarah. Iya. Jadi biasanya itu kenaikan kasus mulai di bulan musim penghujan, mulai November itu sampai dengan Maret, itu memang agak cukup tinggi kasus yang timbul. Rawan banget ya. Benar. Jadi karena memang nyamuk ini kan suka tempat yang lembab. Iya. Benar. Di saat musim penghujan masuk, Iya. baru mulai Iya, benar. Dia penyakitnya. suka tempat yang lembab, itu memang membantu dia untuk perkembangbiakannya kayak gitu. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya ini angka kasus demam berdarah juga Bisa mudah-mudahan kita tekan. bisa Menurun, kita tekan iya. ya. Iya. Langkah-langkahnya apa aja sih? Iya, mungkin dari ini Bu Yuni. Jadi kita sama-sama melakukan Iya. gerakan. Jadi kalau kami 3 tahun kebelakangan ini gencar mempromosikan satu rumah satu jumantik sebenarnya. Iya. Jadi benar kata Ibu Maya tadi, kesehatan itu dimulai dari kita sendiri. Iya. Ya, jadi memang benar-benar butuh kesadaran gitu. Kira-kira bak mandi saya nih udah banyak jentik gitu ya. Ya silakan dikuras karena yang sehat ya pemilik rumah itu sendiri kan gitu. Iya. Jadi selain dari menggencarkan kader satu jumantik satu rumah, kami juga melalui tenaga sanitarian, tenaga kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan puskesmas itu gencar melakukan promosi gitu. Jadi kami juga di sini menghimbau ya untuk adik-adik di sekolah, kemudian ibu-ibu atau bapak-bapak semuanya baik di rumah masing-masing, kemudian di sekolah ibu guru juga bisa mengajak semuanya untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk gitu. Jadi memang ini tidak bisa selesai di kesehatan sendiri. Iya. Jadi semuanya saling membantu, saling membahu karena sifat dari demam berdarah ini MLM, multi level marketing. Ketika ada satu yang terjangkit virus dengue, demam berdarah ya nanti nyamuk Aedes aegypti tadi yang sebenarnya tidak ada virus tapi menghisap orang yang positif virus demam berdarah dengue tadi. Ya, jadi nyamuk itu positif otomatis mengandung dengue dan menghisap lagi orang yang Orang lain sehat. yang sehat. Seperti itu. Ya, jadi akan menular. terjadi seperti itu, seperti MLM yang saya katakan tadi. Iya, jadi kayak rantai gitu ya. Iya, Tidak benar. putus. Iya. Oh ya, Sobat Sehat, kami ingatkan juga, jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin sudah memiliki aplikasi Sirene Muba yang Ya. kalian bisa download di Play Store ya, dan Sirene Muba ini juga sudah mendapatkan top 5 nasional. Top 5 nasional sudah mendapatkan penghargaan dan alhamdulillah sudah teruji. Jadi ketika kawan-kawan di rumah yang ada keluarganya sakit, entah itu khusus demam berdarah ataupun penyakit lainnya, dan kesulitan untuk mengunjungi fasilitas kesehatan, itu bisa dengan menekan tombol Sirene Muba ya yang sudah kalian download dan sudah registrasi, dan petugas kesehatan PSC akan datang untuk melakukan penanganan pertama pada pasien ataupun keluarga pasien tersebut, seperti itu. Ya, terima kasih buat Ibu Maya dan Ibu Yuniarsi ya atas kesempatannya, atas ilmunya ya, sehingga saya dan juga Sobat Sehat yang ada di rumah lebih mengerti ya
tentang penyakit demam berdarah ini. Dan untuk Sobat Sehat, jangan lupa ikuti sosial media Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, baik itu Facebook, Instagram maupun YouTube ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik tentang dunia kesehatan. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di program acara Bongen Podcast, obrolan generasi milenial sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Kita sehat, kita pacak gale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.